Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menceritakan tentang dunia Shopee. Baik, yang pertama, sebelum kita memasuki cerita tentang dunia Shopee, tentunya kita harus tahu tentang pengertian filsafat itu sendiri. Pengertian filsafat adalah sistematis ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai kebudayaan, pengetahuan, dan bagaimana nalar berpikir kritis. Dan filsafat itu sendiri adalah mempertanyakan suatu hal yang tidak pernah dipertanyakan oleh orang lain. Yang pertama, kita masuk pada dunia Shopee. Dunia Shopee adalah kombinasi misteri filsafat yang mengajarkan tentang dunia kehidupan yang digagaskan oleh para filsuf-filsuf. Di sini saya menceritakan tentang filsafat dan pengalaman. Filsafat dan pengalaman di sini menceritakan tentang gagasan-gagasan pokok, teori-teori para filsafat dalam filsafat dan pengalaman. Yang kita ketahui bersama adalah filsafat dan pengalaman tidak terlepas dari kehidupan kita. Filsafat dan pengalaman ini mengajarkan bagaimana cara kita berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat itu sendiri mengajarkan tentang pola hidup, pergaulan, bagaimana cara kita berdiskusi dalam sebuah kelompok. Di sini kita masuk tentang cerita tentang Socrates. Yang pertama tentang Shopee. Pada pertama Shopee bertemu dengan ibunya. Ibunya yang sedang memasak. Dia menunggu cerita dari seorang filsuf. Pada pagi hari ibunya menanyakan tentang Shopee yang lagi membaca koran, dan ibunya tidak memperdulikan dia. Socrates menceritakan tentang selendang sutra. Dari kehidupannya, Shopee selalu bertanya tentang selendang sutra. Selama 15 tahun, Shopee menanyakan tentang selendang sutra itu. Dan filsuf menuliskan surat tentang di kemudian hari kamu akan menemukan teka-teki ini. Di cerita Athena, Shopee telah menemukan isi dari surat atau amplop yang sudah mempertanyakan Shopee selama menunggu jawaban dari Socrates. Athena membuka sebuah lembaran kotak yang berisi amplop yang di sampingnya sudah digigit atau basah karena hujan. Lalu Shopee pusing karena amplop yang diisi tidak tahu dari mana datangnya amplop itu, sehingga memasukkan di kolong tempat tidurnya Shopee. Socrates menulis surat dan mengirimkan surat itu lewat Hammer. Hammer itu sendiri adalah anjing yang disuruh atau dilatih oleh Socrates untuk mengirimkan suratnya. Lalu kemudian Shopee mengetahui tentang itu. Socrates menuliskan bahwa anjing yang sudah dilatih akan lebih pintar daripada manusia. Di sini Shopee tahu bahwa yang berakal budi sehat bukan hanya manusia, tapi anjing
yang sudah dilatih. Di sini kita masuk tentang pemikiran para filsuf. Pemikiran para filsuf ini atas asumsi dasar yang menjelaskan tentang gagasan-gagasan misteri-misteri kehidupan, tentang pengalaman filsafat. Para filsuf di sini menjelaskan tentang pengalaman dan filsafat. Dalam pengalaman filsafat, kehidupan ini dibawa dengan gagasan misteri kehidupan. Kemudian kita masuk pada Plato. Plato adalah murid dari Socrates. Yang di sini Socrates dalam bukunya dia tidak menuliskan gagasan-gagasan pokoknya atau pikiran-pikiran yang menuangkan dalam novel. Yang melanjutkan gagasan-gagasan atau pemikiran dari Socrates adalah Plato. Plato di sini dia menuliskan atau meneruskan pemikiran-pikiran dari Socrates itu sendiri. Socrates akhirnya dibunuh karena dengan pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi kehidupan pada masa Yunani kuno. Socrates memiliki dua murid, yaitu Anaxagoras yang hidup di Athena pada 1991. Anaxagoras, muridnya Socrates, diusir dari Athena karena ia mengatakan matahari adalah sebuah batu merah. Makanya ia diusir dari Athena karena berpikir bahwa Anaxagoras mengatakan bahwa matahari adalah sebuah batu. Mereka merasa tidak masuk akal dan ia diusir. Kemudian Socrates ini dalam ceritanya ia ditulis karena dramatis kehidupannya yang penuh teka-teki. Dalam ceritanya ia dikaitkan dengan kehidupan Tuhan Yesus. Karena kematian Tuhan Yesus itu penuh misteri. Dia mengajarkan hal-hal baik kepada orang dan mempengaruhi orang untuk mempercayai argumen yang diberikan oleh Socrates maupun Tuhan Yesus. Yang ketiga, Plato. Plato di sini menerangkan tentang kesopanan ilmiah. Orang yang bijaksana mengetahui bahwa dia tahu. Yang ketiga, mengetahui yang benar akan bertindak benar. Di sini kita kembali kepada konsep yang pertama tentang cerita Socrates dan Sophie. Di sini kesopanan ilmiah, Sophie berpikir bahwa sopan itu menghargai ibunya dan tidak melawan kata-kata dari ibunya yang mengajarinya untuk tabah menunggu surat dari seorang filsuf. Kemudian orang yang paling bijaksana mengetahui bahwa dia tahu. Di sini Sophie tahu bahwa dia menunggu surat balasan dari Socrates, tetapi dia tidak mengetahui isinya. Mengetahui yang benar akan bertindak benar. Di sini Sophie mengetahui bahwa yang dia nantikan benar dan dia akan bertindak benar. Tetapi diceritakan oleh Athena bahwa sesuatu hal yang benar akan bertindak benar. Kemudian kita masuk di zaman pencerahan. Di zaman pencerahan ini
kita berbicara tentang gagasan pemikiran manusia bebas dalam berpendapat dengan pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan yang sudah diterapkan oleh para filsuf atau belajar dari pengalaman kehidupan. Sekian dan terima kasih.